Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan bulan suci Ramadan bukan hanya untuk memperbanyak beribadah, akan tetapi menata ulang hati dan hidup. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan dalam merendahkan ego dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, saya di sini akan sedikit menyampaikan kultum tentang Ramadan, saatnya lockout dari ego, login ke ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyakit batin yang paling halus namun paling merusak adalah ego. Ego membuat manusia merasa paling benar, sulit menerima nasihat dan mudah tersinggung. Bahkan dalam amal kebaikan pun ego bisa menyusup dan mengubah ibadah menjadi ajang pembuktian diri. Karena itulah Ramadan hadir mengajak kita manusia untuk berhenti sejenak dari keangkuhan dan kembali kepada kesadaran ilahiyah. Puasa melatih kita menahan diri bukan hanya dari makan dan minum, akan tetapi dari sikap yang berlebihan, amarah, dan dorongan yang selalu ingin menang sendiri. Jadi, kita belajar bahwa tidak semua hal perlu kita tanggapi dan tidak semua keinginan harus dipenuhi. Dalam proses ini, manusia diajak memperlambat reaksi, memperdalam refleksi, dan membangun kendali diri yang matang. Rasulullah SAW menjelaskan hakikat ini dalam sabdanya, yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Jika ada seseorang yang memancingnya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar, akan tetapi melatih menundukkan ego. Ketika kita dicela, kita memilih diam. Ketika kita dipancing, kita memilih sadar. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan batin, kemenangan atas diri sendiri. Hadirin sekalian, salah satu tanda ego masih bekerja adalah ketika kita lebih suka menilai orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Kita mudah melihat kekurangan di luar, tetapi berat mengakui kekurangan di dalam. Ramadan mengajarkan arah sebaliknya, memperkuat musabah menjadi lisan dan membangun kepekaan hati. Dari senilai lahir pribadi yang tidak reaktif, tidak ringan menyakiti karena ia sadar setiap manusia sedang berjuang dengan ujungnya masing-masing. Jadi, lockout dari ego berarti berani merendahkan hati, mengakui keterbatasan dan membersihkan niat. Sedangkan login kepada ilahi berarti mengembalikan Allah sebagai pusat orientasi hidup, bahwa setiap langkah, ucapan, dan keputusan ditimbang dengan nilai ketakwaan, bukan dengan gengsi atau pengakuan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9-10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh beruntung kepada seseorang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugikan kepada seseorang yang mengotorinya. Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan ada pada seseorang yang menyucikan jiwanya dan kerugian ada pada seseorang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan seharusnya meninggalkan jejak nyata dalam diri kita. Jika setelah Ramadan kita menjadi lebih sabar dalam bersikap,
maka saat itulah Ramadan benar-benar bermakna. Namun jika ego tetap memimpin, maka Ramadan hanya berlalu sebagai rutinitas, bukan sebagai perubahan. Maka kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum pembaruan diri, melepaskan keangkuhan yang tidak perlu dan menghadirkan Allah kembali sebagai pusat kehidupan. Karena hanya hati yang bersih dari ego yang mampu menerima cahaya petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, membersihkan jiwa kita dalam menjadikan Ramadan ini sebagai awal menuju pribadi yang lebih matang, tenang, dan bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita sebagai umat manusia di bulan suci Ramadan ini bisa menjadi yang lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat berbuka puasa dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Albirru manitoko, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.